Kabar mengejutkan terjadi di dunia kesehatan di salah satu pasien, ya adalah saudara saya sendiri, ya melahirkan atau persalinan, ibunya normal, sehat, anaknya normal, tidak ada perawatan khusus, masuk di kelas 3, berapa biayanya? 17.357.441 rupiah. Wah, luar biasa. Ini terjadi di salah satu rumah sakit milik pemerintah, yaitu RSUD Arjawinangun. Ya. Ingin saya sampaikan di sini agar tidak terulang kembali kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang berurusan dengan rumah sakit, harap berhati-hati dan dicek kembali, di cross check kembali secara detail. Ya. Untuk kronologi singkatnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Pada tanggal 10 Juni dari Ponet dirujuk ke rumah sakit Arjawinangun. Itu sekitar pukul malam ya, sekitar pukul 10 atau 11 malam. Dirujuk, masuk ke IGD, ditangani, dan proses administrasi dilakukan. Nah, pada saat proses administrasi itu, karena yang bersangkutan, si ibu melahirkan ini tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik mandiri maupun PBI, maka punya waktu 3 hari untuk mengurus administrasi. Maka berjalanlah proses itu. Dan di pertengahan jalan memang UHC di Kabupaten Cirebon untuk kuota itu sudah habis. Sehingga mau tidak mau harus melakukan pembayaran secara atau didaftarkan di rumah sakit sebagai pembayaran pribadi. Ya. Kemudian pada tanggal 11 Juni, ya, alhamdulillah si ibu ini melahirkan secara normal. Ya, pagi ya, tanggal 11 2024 pagi, alhamdulillah normal, laki-laki, ya, bayi laki-laki normal, ibunya juga normal, sehat, anaknya juga sehat atau bayinya sehat. Tidak ada penanganan khusus, Kemudian pada tanggal 13 Juni 2024 pagi, bayi bisa diperbolehkan untuk pulang dan anaknya pun boleh diperbolehkan pulang. Maka dari pihak rumah sakit menghubungi bapak dari ibu ini, ibu pasien ini, untuk melakukan pembayaran. Nah, karena tadi situasi UHC sudah habis, ya, maka mau tidak mau harus mengeluarkan uang pribadi dong, kan gitu. Maka kasir menyampaikan rinciannya kepada bapaknya ini, ya, pada bapaknya untuk melunasi tagihan yang harus dibayarkan. Betapa kagetnya teman-teman semua, begitu dilihat, ya, itu yang dikasihkan adalah tulisan tangan, ya, bukan rincian nota atau perincian dari rumah sakit, bukan, nota untuk melunasi bahwa tagihan bapak adalah sebesar 17.357.441. Saya ulangi, 17.357.441 dengan rincian sebagai berikut dalam tulisan yang dikasih kasir itu. Bayi tanggungannya adalah 3.597.127. Lalu ibunya itu 12.094.230. Lalu penanganan IGD 1.666.084 rupiah. Jadi totalnya 17.357.441. Kaget dong, si bapak ini kan kaget. Lalu coba menyampaikan kepada kasir, Pak, benarkah total tagihan yang harus dibayar oleh saya adalah sebesar 17 juta sekian? Padahal istri saya melahirkannya normal. Dan anaknya bukan normal, bukan sesar. Ya. Tidak ada perawatan khusus. Lalu kelasnya juga kelas 3. Kenapa bisa sampai di angka 17 juta sekian? Kaget dong ibunya ini. Ya, bapaknya ini kan kaget. Nah, tadi sudah ditanyakan, ya memang harus seperti itu. Ini tagihan yang harus dibayarkan. Tidak dapatlah jawaban yang puas. Dan coba komunikasi kembali dengan saya, bapaknya tadi, si bapaknya ibu bayi ini, coba komunikasi sampaikan, coba tolong minta perinciannya kepada kasir. Lalu coba lagi bertanya lagi ke kasir, Pak, minta perinciannya. Bener nggak ini, ada kesalahan nggak nih 17 juta ini? Tolong minta perinciannya. Namun apa jawaban dari kasir tersebut? Tidak boleh. Kalau di print berarti Bapak sudah bayar. Ya sudah, nggak usah di print deh. Tolong difotokan saja. Perinciannya yang jelas atau divideokan melalui komputer layar sistemnya tadi.
juga tidak boleh. Ini kan jadi pertanyaan. Maka karena saya posisinya jauh, maka ada temannya si bapak ini coba didampingi ya sama temannya. Ada 3 orang datang ke bagian MOD, ya, Manajemen of Dati. Jadi datang ke pihak rumah sakit melalui MOD tadi ditemuilah. Dan terjadi pembicaraan klarifikasi masalah 17 juta tadi, terjadi pembicaraan, pihak rumah sakit akhirnya memberikan diskon. Ya, dari 17.357 itu diberikan diskon, turun harganya jadi. Ya, setelah klarifikasi tadi oleh 3 orang tadi yang datang tadi siang di tanggal 13 itu, datang dapatkan diskon sebesar 13 juta sekian, saya lupa ya di belakangnya. Intinya 13 juta. Nah, si bapak ini juga masih penasaran. Saya masih komunikasi terus. Nah, pada waktu malam sekitar jam 8 akhirnya karena masalah juga belum selesai, saya langsung ke rumah sakit untuk mengecek klarifikasi tentang benarkah ada diskon 13 juta dari 17 juta ke 13 juta. Kok bisa rumah sakit memberikan harga diskon dari 17 juta ke 13 juta, kurang lebih sekitar 4 juta 3 jutaan diskonnya gitu kan. Nah, bertemulah saya dengan kawan saya juga datang menghadap ke MOD ya, MOD Manajemen of Dati tadi dari rumah sakit. Jam malam lah, jam 8 atau jam 9 malam itu. Dan di situ disampaikan juga klarifikasi kembali karena tadi waktu siang yang menghadap MOD bukan saya, temannya Bapak bayi ini, maka saya langsung menanyakan. Sebenarnya benarkah harga 17 juta ini lalu jadi turun jadi 13 juta? Benar enggak? Rinciannya dari mana? Bayangkan teman-teman, saya coba lihat kamarnya. Kamarnya itu adalah 4 bed atau 4 kasur. Lalu tidak ada pembatas antara bed 1, bed 2, bed 3 tidak ada. Tidak ada gorden ya, horden, jangan ada. Lalu AC juga panas, lalu adanya kipas. Nah, ini kan bayi harus dikipasi pakai kipas angin. Dan situasinya panas pengap, ya. Kok bisa 17 juta? Semahal itukah biaya kamarnya? Kalau kita hitung 300.000 dikali 3 hari aja belum nyampe. Padahal itu bukan VIP, kelas 3 loh, 4 bed. Nggak ada pembatas. AC juga panas. Nah, saya berpikir, ini perhitungannya bagaimana, Bu? Kalaupun ada perawatan khusus, kan bayi normal. Bukan sesar, ibunya juga sehat. Tidak ada penanganan khusus yang harus dirawat di ruangan khusus, tidak ada. Kok 17 juta dari mana angkanya? Maka jawaban dari rumah sakit adalah, oh iya Pak, ini ada double billing. Lalu adanya ketidaksinkronan dengan shift yang sebelumnya dan shift yang sedang berjalan. Alasannya 2 tadi. Kok bisa sistem informasi di rumah sakit terjadi double billing? Ya. Nah, maka saya minta juga pada malam itu untuk membawa pulang ibu dan bayinya. Saya minta malam itu harus pulang. Ya. Untuk urusan administrasi saya tetap kekeh ingin mempertanyakan berapa rincian yang detail kaitannya bisa dari 17 juta ke 13 juta. Ini kayak pedagang di pasar, kayak dagang bawang, ya. Ada diskon-diskonan di rumah sakit. Ya. Lalu teman-teman, malam itu juga akhirnya pihak rumah sakit memperbolehkan bayi dan ibunya pulang. Pak, silakan boleh pulang malam ini. Kenapa nggak dari pagi aja, nggak dari siang saja? Padahal kita sudah memperbolehkan loh. Tapi kan ini terkait pembayaran. Harus dibayar 17 juta dan diskon tadi 13 juta. Akhirnya malam itu juga pulang. Nah, setelah pulang, pihak rumah sakit menarik bapak ini, bukan menarik ya, mengajak untuk ke kasir. Nah, di kasir ini pada malam itu sang bapaknya bayi ini harus menandatangani perjanjian, harus mengakui dan akan membayar 13 juta. 13 juta. Nah, saya baca lagi tuh yang harus ditandai di atas materai itu. Saya coba baca. Lalu teman saya menanyakan, ini mana perinciannya 13 juta sekian itu dari mana? Pihak rumah sakit tetap tidak mau memberikan perincian itu. Maka kami putuskan tidak mau menandatangani tersebut. Tidak mau menandatangani perjanjian hutang piutang kaitannya dengan yang pembiayaan 13 juta tadi. Maka tidak ditandatangani kami karena pihak rumah sakit tidak mau memberikan rinciannya. Ya. Lalu dengan mendesak kami tetap meminta dikasihlah perincian itu, lihat foto di layar monitor
sistem informasinya rumah sakit. Namun foto yang dihasilkan juga tidak jelas. Nah, samar-samar itu kelihatan angka 8 juta. Nanti saya share kepada teman-teman. Nah, kawan-kawan semua, ini menjadi pembelajaran kita dan ini patut dicurigai, patut diwaspadai, patut diduga, ya, ada permainan di rumah sakit. Ya, ini yang nggak mungkin dan mustahil mencapai angka 17 juta dengan normal, ibunya normal, bayinya normal, tidak ada perawatan khusus di ruangan khusus, tidak ada. Lalu kelasnya juga kelas 3. Kok bisa mencapai di angka 17 juta? Bahkan sampai didiskon jadi 13 juta. Ini angka yang tidak masuk akal menurut kami. Demikian kronologinya. Permasalahan adanya dugaan penggelembungan pembiayaan persalinan dengan kondisi normal, bukan sesar, ibu sehat, bayi sehat, tidak ada penanganan khusus, dirawat di ruangan kelas 3, biayanya sangat fantastis, yaitu 17.357.441. Kami minta kepada PJ Bupati Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan turun melakukan pemeriksaan kepada Rumah Sakit RSUD Arjawinangun terkait indikasi adanya penggembungan pembiayaan rumah sakit. Jangan-jangan diduga bukan hanya 1-2 orang yang mengalami ini. Dan karena kondisi kuota UHC sudah habis, masyarakat akan dibebankan secara pribadi, menggunakan uang pribadi, masyarakat yang tidak mampu menggunakan uang pribadi, untuk melakukan pembiayaan kesehatan, sehingga dengan adanya indikasi penggelembungan pembiayaan ini akan memberatkan masyarakat. Kami minta pejabat yang berwenang turun melakukan pemeriksaan, dan sampai dengan video ini dibuat, pihak rumah sakit belum menghubungi kami untuk melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi penggembungan pembiayaan perawatan di RSUD Arjawinangun. Semoga masyarakat atau kita semua diberikan kesehatan. Sehat adalah hak rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.